Jangan takut dengan mesin cerdas, dengan AI. Menggemparkan Bray, sebuah robot AI resmi ya. AI-nya ofisial milik UGM, Universitas Gadjah Mada. Jadi robot AI digital tersebut bernama Lisa ya, atau Lean Intelligent Service Assistant, memberikan informasi mengejutkan dan mungkin untuk para termo ini bisa kejang-kejang kali ya. Ketika seseorang hanya mengetik Jokowi lulusan UGM dan Lisa memberikan informasi bahwa Jokowi bukan alumni UGM atau tidak lulus. Jadi kalimatnya seperti ini ya. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di UGM di Fakultas Kehutanan tetapi tidak lulus dari sana. Ternyata robot AI bisa lebih dipercaya dibanding pernyataan para rektor ya. Dan ini semakin menguatkan saya bahwa ada oknum-oknum UGM dan para aparat yang membantu meloloskan Jokowi baik menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden ya. Nah, jangan-jangan si Lisa ini bakal dilaporkan oleh para termo ya ke polisi. Dan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Data dan informasi dikumpulkan, diolah oleh AI, oleh Artificial Intelligence, kemudian dianalisa, dan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Coy, AI coy. UGM punya AI coy, namanya Lisa. Nah, Lisa ini bisa mengetahui data-data orang yang nggak lulus coy. Nih, kalian lihat aja coy ya, biar nggak salah paham coy. Jangan alergi dengan teknologi. Jangan hindari perubahan teknologi. Jangan takut dengan mesin cerdas, dengan AI. Karena kemarin waktu di G7, G7, waktu di G20, waktu di ASEAN Summit, semuanya berbicara mengenai AI. Takut sekali semua negara mengenai AI. Regulasinya belum ada, aturan mainnya belum ada, AI-nya terus lari, terus berubah-ubah terus. Semua dibicarakan. Artinya memang ya kita harus mengantisipasi dan bersiap diri. Coy, AI coy. UGM punya AI coy, namanya Lisa. Nah, Lisa ini bisa mengetahui data-data orang yang nggak lulus coy. Nih, kalian lihat aja coy ya, biar nggak salah paham coy. Ini saya bisa jalan pagi dan ini sampai di GIK. Kita mau nyoba aplikasi namanya Lisa. Seperti ini ya, namanya Lisa, Lean Intelligent Service Assistant. Ini salah satu produknya dari BTD yang membantu untuk servis di UGM atau disebut dengan University Service ini. Yuk kita lihat performa atau kinerjanya. Kita coba nanya-nanya. Oke, kita coba tanya layanan yang sering ditanyakan oleh alumni. Halo Lisa, bagaimana cara atau prosedur legalisir ijazah di Fakultas Teknologi Pertanian? Baik, pertanyaanmu sedang bisa proses ya. Mohon ditunggu. Untuk legalisir ijazah di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Anda dapat mengunjungi kantor akademik fakultas dengan membawa fotokopi ijazah dan transkrip yang akan dilegalisasi. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai layanan legalisasi, Anda bisa mengakses laman alumni.ugm.ac.id/legalisasi ijazah. Menurut suaranya. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Pada Fakultas Kehutanan, lihat nih. AI-nya loh, masa ya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Nah, gimana tuh nanti para pemujanya itu? Apa nanti dibilang AI ini error ya? Sedangkan kalau AI itu ya, kumpulan dari data-data yang sudah valid. Jadi, kalau mau dibohongin juga bohong, nggak bisa. Ya kalau buat mereka sih, pasti itu AI itu error nanti dibilangnya ya. Dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut untuk membuka lapangan kerja, justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang. Karena tadi adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor. Yang ketiga, yang pertama perlambatan ekonomi global, yang kedua peningkatan otomasi, yang ketiga gig ekonomi. Hati-hati dengan ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Perusahaan lebih memilih kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi.
Ini trennya kita lihat menuju ke sana. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini, bisa bekerja di negara lain. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Oleh sebab itu, transformasi digital khususnya bidang ekonomi, bidang keuangan menjadi sangat penting. Apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini. Banyak sektor sudah mulai beralih ke AI, mulai dari administrasi, jasa, entertainment, bahkan kalau kita lihat Elon Musk sudah membuat AI catwalk. Modelnya menggunakan wajah-wajah para tokoh dunia, mulai dari Elon Musk sendiri, Presiden Donald Trump, Presiden Kim Jong-un, Ketua Dewan Amerika Nancy Pelosi, Tim Cook, Perdana Menteri Justin Trudeau, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, dan Presiden Barack Obama. Ini akan menjadi potensi bisnis ke depan. Busana, produk ditransformasi ke bentuk-bentuk digital, dipasarkan secara digital, lewat AI catwalk, lewat etalase digital. Nanti bisa langsung dibeli secara digital dan menggunakan juga pembayaran digital. Jokowi sebut Indonesia harus siap menghadapi era AI dan revolusi teknologi dan menekankan kepada pemerintah sekarang untuk ajarkan anak-anak tentang coding sebelum semuanya terlambat. Dan ini disampaikan langsung oleh beliau dengan presenter CNA Channel News Asia waktu mengikuti Economic Forum Internasional. Jadi bagi Pak Jokowi, pemahaman AI ini adalah tanggung jawab pemerintah terhadap generasi muda. Intinya Pak Jokowi ditanya tentang kesiapan Indonesia terkait AI dan revolusi teknologi. Nah, Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa AI itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah untuk memperkenalkannya, termasuk anak-anak sekolah yang harus diajari coding, algoritma, dan machine learning. Nah, kemudian presenter Roland Lim bertanya bahwa bagaimana dengan hilangnya pekerjaan akibat AI ini. Jawaban Pak Jokowi sederhana, ia tidak khawatir dengan lapangan pekerjaan yang hilang karena SDM-nya sudah disiapkan sejak dini. Jadi kalau sudah ada literasi digital dan skill yang baik, peluang kerja justru akan datang di tengah gempuran AI. Jadi intinya Pak Jokowi menekankan kurikulum pendidikan tentang coding. Bener banget, dan itu sudah digaungkan sebenarnya sejak pemerintahan beliau sebelumnya kan. Dan kabarnya coding ini mulai dimasukkan mulai tahun depan nih, 2026. Tujuannya agar Indonesia itu nggak tertinggal. Nah, jadi Pak Jokowi juga melihat dan memprediksi bahwa akan ada humanoid robotic revolution dan revolusi besar AI 5-15 tahun mendatang. Serta Indonesia sudah disiapkan dari sekarang agar tidak tertinggal dengan negara lain. Jadi kalau AI ini toolsnya banyak ya, Tom ya, Ray. Jadi ada yang bisa membantu kita untuk bikin musik, macam-macam, untuk research, feedback, untuk brainstorming, macam-macam. Tapi kalian harus memanfaatkan ini untuk hal-hal yang baik ya. Jadi jangan bikin video-video AI yang provokatif, deepfake atau apa, jangan. Jadi untuk kegiatan yang produktif ya. Jadi nanti kalian keluar dari ruangan ini, nanti kalian mendapatkan buku satu-satu ya. Jadi nanti kalian kalau pengen belajar lebih dalam lagi, mendalami kegunaan ChatGPT, basic prompting, nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Intinya AI ini nggak akan menjadi ancaman, nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Jejak digital ini menandakan bahwa Jokowi ini mendukung perkembangan teknologi digital AI ya. Jadi teknologi digital AI ini sebenarnya sudah digaungkan dari pas Pak Jokowi menjabat sebagai presiden ya. Dan beliau mendukung penuh dengan adanya teknologi AI itu ya. Ini jejak digital yang sangat bagus ya. Akan tetapi kali ini ya, di video ini ya, ada sebuah AI dari UGM ya, yang merancang adalah UGM. Itu menyebutkan bahwa ada masyarakat yang menanya tentang latar pendidikan Pak Jokowi. Ternyata di AI tersebut, di robot AI tersebut menyebut bahwa Pak Jokowi bukanlah alumni UGM atau Pak Jokowi tidak lulus. Nah, ini yang benar siapa? Yang jujur siapa? Yang benar ini manusianya atau robotnya AI? Atau yang tidak jujur itu manusianya, tapi yang benar adalah robotnya AI yang dibuat dari UGM. Nah, ini kan sangat menarik ya, karena robot AI tersebut ya diciptakan oleh UGM sendiri ya. Jadi tentunya di situ, di AI tersebut sudah mengemas semua data-data UGM, tentunya menyeluruh ya. Tidak mungkin
UGM meluncurkan atau merancang IA tersebut, terus diisi dengan data-data yang tidak logis, kan tidak mungkin sekali tentunya seperti itu ya. Namanya juga manusia, pasti ada kesalahannya ya, walaupun itu adalah mesin canggih. Akan tetapi sebelum merangkai atau sebelum merancang, apalagi sudah menjadi sebuah robot IA, tentunya di dalam data tersebut sudah diformulasikan bahwa di dalam data IA tersebut tentunya ya data-data milik UGM semua, tentunya tidak mungkin milik fakultas-fakultas lain atau milik perguruan tinggi lainnya, kan tidak mungkin milik universitas lainnya selain UGM, tentunya seperti itu ya. Maka dari itu ini menjadi bumerang, saat ini menjadi bola liar tentang adanya masyarakat yang menanyakan bahwa Pak Jokowi ini adalah lulusan mana, itu saat masyarakat menanyakan di IA buatan UGM. Nah, ini sebenarnya yang menjadi permasalahan saat ini ya. Ini menjadi bola panas saat ini yang selalu dibicarakan. Nah, ini sebenarnya siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur ya. Tentunya mesin ini ya kalau menurut saya ini ya akurat ya, karena ini yang membuat UGM sendiri. Masa iya kita tidak boleh percaya ya? Kita harus percaya karena ini yang membuat UGM. Sedangkan Pak Jokowi sendiri katanya adalah alumni UGM. Nah, kita mau percaya sama siapa? Kalau kita tidak percaya dengan robot tersebut, ya kita sama saja tidak percaya sama UGM. Jika kita tidak mempercayai UGM, kita disalahkan. Ya, jika kita mempercayai IA buatan UGM ini, kita juga disalahkan lagi. Kenapa kalian harus percaya dengan robot? Nah, ini siapa yang membuat dan siapa yang menciptakan? Tentunya siapa lagi kalau bukan dari UGM sendiri. Nah, ini yang menjadi masyarakat ini berasumsi. Sebenarnya ini perbuatan siapa tentang adanya isu ijazah ini? Ataukah ada pihak-pihak lain ya? Ataukah sebenarnya UGM sendiri yang menciptakan kegaduhan-kegaduhan ini sehingga saat ini menjadi isu yang paling panas di masyarakat? Kenapa kita bertanya jangan-jangan UGM sendiri yang membuat kegaduhan ini? Karena sebenarnya kita sudah tahu arahnya kemana ya. UGM selalu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. UGM mengatakan bahwa Jokowi adalah alumni UGM atau lulusan dari UGM, dan Jokowi dinyatakan lulus dari UGM. Dan akan tetapi setelah kita semua melihat dengan terang benderang, sangat nyata sekali ada masyarakat atau ada orang umum ya yang menanyakan bahwa Pak Jokowi ini adalah lulusan UGM atau bukan. Itu di IA-nya UGM ya, di IA-nya UGM. Itu pun UGM membantahnya, bahkan itu sebenarnya robot itu salah katanya gitu. Bahkan sekarang ini saat ini dibungkam. Nah, ini bagaimana kalau begini? Masyarakat jadi dibingungkan dengan hal-hal seperti ini. Seharusnya seperti UGM ini memberikan sebuah pencerahan, karena UGM adalah fakultas atau universitas yang besar ya, tentunya yang kita tahu universitas yang sebesar itu UGM ini marwahnya sangat luar biasa. Bahkan mungkin satu Indonesia pun kita semua tahu bahwa UGM ini adalah universitas tertua nomor 2 ya kalau nggak salah ya, dan universitas paling terkenal ya. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan dan pertimbangan-pertimbangan masyarakat. Ini kita harus mempercayai siapa yang harus dipercayai. Dan jika kita tidak mempercayai UGM karena katanya UGM ini adalah yang meluluskan Jokowi dan Jokowi katanya adalah alumni UGM, nah kita harusnya percaya juga sama UGM ya. Akan tetapi setelah adanya AA yang dipertanyakan oleh masyarakat ini ya kemarin ya, menggunakan AA mengenai tentang kelulusan Jokowi, mengenai tentang latar pendidikan Jokowi di AA ini, ternyata jawaban AA ini kan tentunya jujur, tidak bisa bohong ya, karena memang sudah didesain sedemikian rupa bahwa sesuai dengan data yang ada di dalam mesin robot tersebut, mesin AI tersebut. Ya, tentunya data-data tersebut sudah terakumulasi dan tentunya di situ ada sebuah data-data yang
sudah benar-benar dimasukkan ya, semua data-data UGM tentunya masuk di situ semua tentunya ya gitu. Nah, itu tentunya jawaban dari AI robot Lisa tersebut tentunya adalah jawaban-jawaban yang sangat akurat dan masuk akal sekali untuk kita percaya. Akan tetapi dengan pernyataan UGM lagi bahwa AI itu sebenarnya belum layak, atau mungkin saat ini AI dibungkam dan tidak beroperasi lagi, mungkin ya tentunya kita akan mencurigai ada apa dengan semua ini. Nah, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar video saya ini.